Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara Bapak terdengar ya? Ada Pak? Oke, jadi alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan ya KBM kita ya. Kita akan lanjutkan sebelum nanti hari Rabu ya, hari Rabu besok ya, lusa ya. Nah, itu kalian ulangan. Ya, kalian akan ulangan. Jadi ulangan distrik statis. Jadi nanti mungkin pada hari ini ya, pada sinkronus hari ini kita akan bahas soal-soal yang ditugaskan ya, ditugaskan untuk kalian. Nanti kita lihat yang sulitnya yang mana, ya mudah-mudahan bisa kebahas semuanya. Oke ya, jadi di sini seperti biasa, ini Bapak share screen dulu ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, ya kita akan bahas beberapa hadis ya, bukan beberapa, cuma satu ini hadisnya. Nah, jadi di sini kita akan bahas satu hadis ya yang berkaitan dengan sedekah ya, jadi sedekah terbaik. Oke, sudah kelihatan belum oleh kalian? OneNote ini sudah ya? Oke. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Nanti untuk bagian hadis ini mungkin ada sedikit pertanyaan nanti ya. Jadi di akhir pembahasan ini nanti ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya apa yang Bapak jelaskan ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas satu hadis ya dari Rasulullah SAW. Ini yang berkaitan dengan sedekah yang paling paling bagus untuk dilakukan. Jadi sedekah paling bagus ya untuk dikerjakan, untuk diamalkan itu saat kapan gitu ya. Nah, jadi ini tentang itu. Nah, di sini diceritakan gini dari Abu Hurairah. Jadi ini Abu Hurairah itu nama orang ya. Tapi sebenarnya nama orang yang disandarkan kepada nama binatang sebenarnya, karena Hurairah sendiri itu sebenarnya adalah kucing sebenarnya. Ini kucing betina. Nah, Abu sendiri itu artinya bapak ya. Ini artinya bapak. Nah, jadi bapak kucing betina. Nah, kenapa begitu? Ya karena di sini ada seorang sahabat Nabi yang konon begitu, itu sangat menyukai binatang kucing. Ya. Nah, sehingga kemana-mana dia diikuti oleh kucing. Konon begitu. Sehingga melekat pada beliau itu nama Abu Hurairah yang artinya adalah bapak kucing betina. Nah, jadi ini nama orang. Jadi nama orang yang sebenarnya julukan gitu, ya, diberi julukan karena saking sukanya kepada kucing begitu. Nah, nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhr. Nah, itu Abu Hurairah ini. Jadi nama aslinya adalah Abdurrahman sebenarnya. Jadi Abdurrahman bin Sakhr. Nah, beliau berkata, ya, ada seseorang yang menemui Nabi SAW dan dia berkata, nah, jadi ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, dia berkata begini. Nah, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sodaqati aqdomu. Ya, jadi ayu itu artinya yang mana, ya, yang mana. Jadi yang mana as-sodaqati dari sodakoh yang aqdom ajron, yang paling besar pahalanya. Jadi aqdomu ajron itu artinya adalah paling besar pahalanya. Jadi paling besar. Jadi aqdom itu artinya paling besar. Nah, ajron itu pahala, ya, pahala. Ya, jadi orang tadi bertanya, yang mana dari sedekah itu yang paling besar pahalanya? Nah, jadi itu pertanyaannya. Ya, sedekah itu kan misalnya sama-sama sedekah dengan jumlah uang yang sama misalnya, dengan amalan yang sama karena sedekah itu tidak harus dengan uang ya. Jadi dengan amal dengan kualitas yang sama, tapi bisa jadi hasilnya itu berbeda. Ya, jadi maksudnya hasil di sini adalah keridhaan Allah atau pahalanya itu beda. Nah, karena memang dilakukan di situasi yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi di sini dia bertanya, wahai Rasulullah, ayu sedaqati aqdamu ajran. Yang mana dari sedekah itu yang paling besar pahalanya? Qala, jadi qala dia berkata, maksudnya di sini yang berkata Rasulullah ya. Jadi ini yang berkata adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau berkata, anta sodakoh, bahwasanya an itu artinya bahwasanya tasodakoh, engkau bersodakoh, wa anta sahihun. Nah, jadi engkau sedang bersodakoh, sementara engkau itu sahih. Sahih itu artinya sehat, ya. Di sini sehat. Jadi kalau sahih sehat, ya. Jadi sahih itu bisa berarti benar, ya. Jadi sehat kalau berkaitan dengan badan seseorang, ya. Wa anta sahihun. Nah, kemudian sudah sahihun, sahihun, sahih. Nah, sahih ini ya. Ini beda ya cara membacanya. Yang satu pakai short, ini pakai shin. Ya, jadi shin tebal nih ya. Jadi sahih. Nah, kalau sahih itu artinya adalah takut miskin atau kikir. Nah, ini kikir. Nah, jadi ini adalah situasi kejiwaan gitu ya. Jadi sedekah yang paling utama itu ketika kejiwaan seseorang itu cenderung untuk apa ya? Untuk kikir, untuk takut dia jatuh miskin misalnya karena dengan mengeluarkan harta dalam keadaan dia ingin menikmati kenikmatan dunia. Nah, kalau kenikmatan dunia itu dinikmati kan dengan biaya kan ya. Nah, sementara dia dituntut untuk sedekah. Nah, jadi situasi itu adalah situasi kejiwaan yang mensyaratkan ya seseorang itu untuk melawannya sehingga dia rela ya karena Allah, karena cintanya kepada Allah, karena inginnya mendapatkan pahala dari Allah, kemudian dia mengeluarkan sedekah tadi. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut, takhsya engkau itu takut al-faqra akan ditimpa kefakiran. Jadi kekurangan gitu ya. Jadi engkau takut akan fakir. Wa ta'mulu, dan engkau ta'mulu. Ta'mulu itu berangan-angan ya. Berangan-angan. Jadi engkau berangan-angan al-ghina akan kekayaan. Jadi engkau menyukai kekayaan. Jadi berangan-angan kekayaan itu melekat ya pada dirimu. Wala tumhilu, dan tidak pula tumhilu engkau itu menunda. Ya, jadi tidak menunda. Jadi tumhilu ini artinya apa? Menunda. Ya, menunda-nunda. Hatta idza balawat, sampai ya, hatta itu sampai, idza apabila balawat telah sampai al-hulquma. Jadi hulqum itu artinya kerongkongan ya, tenggorokan atau kerongkongan. Ya, tenggorokan. Apa yang sampai di tenggorokan itu maksudnya nyawa. Ya, jadi tidak menunda-nunda sampai nyawa itu sampai di kerongkongan. Itu maksudnya adalah sakaratul maut. Kulta, engkau mengatakan li fulanin kada wa li fulanin kada. Untuk si anu gitu ya, fulan itu untuk si fulan itu harta ini. Nah, kemudian wali fulanin kada, dan untuk si fulan ya, untuk si anu itu kada. Kada itu artinya ini, ya ini atau itu. Jadi untuk si fulan segini, untuk si fulan segini gitu. Wa qad kana li fulanin, dan sungguh adalah harta itu li fulanin untuk si fulan yang lain, maksudnya ahli warisnya. Oke ya. Ini Bapak ulang lagi. Jadi di sini suatu ketika ya ada seseorang itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak disebutkan, pokoknya ada seseorang aja. Tadi kan disebutkan ada orang gitu ya. Jadi Abu Hurairah bercerita ada orang datang kepada Nabi dan dia menanyakan tentang sodakoh yang paling utama. Jadi sodakoh terbaik. Jadi ayu sodakoti autumu ajron. Nah, jadi yang mana dari sodakoh itu yang paling agung, paling besar pahalanya. Kemudian apa kata Nabi? Beliau mengatakan anta sodakoh wa anta sahihun syahihun. Jadi engkau itu sedekah, sementara kejiwaanmu ya, jadi hatimu itu merasa engkau itu sehat. Terus kalian itu merasa sedang Sedang cinta kepada harta. Jadi kikir, jadi khawatir, takut kalau jatuh kepada kefakiran. Nah, kemudian sangat menginginkan ya, berangan-angan tadi. Jadi tak mulu. Jadi engkau berangan-angan al-ghina akan kekayaan. Nah, jadi inginnya kekayaan itu melekat dan sangat khawatir kalau kekayaannya itu berkurang dengan adanya sedekah tadi. Nah, itu adalah kondisi sedekah terbaik. Nah, jadi sedekah terbaik itu terjadi ketika seseorang itu dalam kondisi enggan bersedekah. Nah, jadi insya Allah ya. Jadi Allah membuat sedekah paling bagus itu ketika seseorang justru dalam kondisi yang sebaliknya. Dia tidak ingin sedekah. Dia tidak ingin menjadi berkurang duitnya, menjadi berkurang hartanya. Nah, pada saat itulah dia sedang diuji. Apakah dia lebih cinta kepada harta tadi? Apakah dia lebih cinta kepada keridhaan Allah? Nah, padahal kalau orang itu mau bersedekah karena Allah,
itu tidak akan berkurang. Itu kata Allah ya. Jadi artinya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah Ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, nah bersyukur itu ya diantaranya menggunakan harta itu untuk ketaatan, ya menggunakan harta itu untuk kebaikan. Nah di antara menggunakan harta untuk ketaatan, untuk kebaikan, ya isinya adalah sedekah, gitu ya. Nah jadi ketika itu sedang kondisi kejiwaannya itu berkebalikan ya. Jadi dalam kondisi yang tidak suka harta itu berkurang. Nah, itu harus dilawan karena itu sesuatu yang dibisik-bisikkan oleh syaitan, itu dilawan kemudian dia keluarkan sedekahnya. Insyaallah itu adalah kondisi di mana sedekah itu menjadi bernilai sangat tinggi gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi misalnya dalam kondisi seseorang itu misalnya malas belajar. Nah, jadi dalam kondisi malas belajar. Nah, kemudian dia harus melawan kemalasannya itu untuk belajar. Nah, dalam kondisi seperti itu ya belajar yang paling baik gitu ya. Nah, jadi kalau sedekah terbaik itu ketika seseorang itu enggan bersedekah, dia harus lawan jiwanya, dia lawan hatinya. Nah, kemudian kalau ini dikaitkan dengan belajar, kapan belajar yang terbaik? Yaitu ketika malas begitu. Itu belajar terbaik gitu ya. Nah, jadi ini tantangan buat kalian. Jadi kalau kalian itu dalam kondisi malas belajar, ya kondisi yang inginnya main saja, maka gunakan itu untuk belajar. Subhanallah ya. Jadi itu adalah keadaan di mana seseorang itu akan mendapatkan ya mungkin hasil belajar yang terbaik. Karena dia harus melawan dirinya sendiri, harus mengalahkan jiwanya sendiri. Nah itu, jadi tantangan terbesar itu adalah mengalahkan diri sendiri, gitu ya. Makanya dalam sebuah hadis, meskipun hadisnya lemah ya, itu dikatakan akbarul jihad ya. Jadi jihad yang paling besar itu jihadun nafs ya. Jadi jihad melawan diri sendiri. Gitu ya. Oke ya. Jadi jangan sampai kebaikan itu ditunda-tunda tadi ya. Jadi kebaikan itu jangan ditunda-tunda karena kesempatan itu bisa jadi tidak datang dua kali begitu. Nah, jadi bisa jadi orang itu merencanakan sesuatu, nah kemudian ternyata setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan ya. Jadi sampai kemudian batas waktu bagi seseorang hidup untuk beramal itu ketika datangnya sakaratul maut ya, ketika nyawa itu sudah sampai di al-hulqum tadi. Al-hulqum itu artinya tenggorokan. Oke. Bisa dipahami nih? Halo, masih menyimak nggak nih? Bisa, Masih, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya, oke, ada pertanyaan nggak? Ya, oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Kok mungkin pertanyaannya bukan yang ini ya. Saya kan telat ngumpulin itu, jadi saya kumpulin lewat WA tadi ya. Oh ya, jadi ada pengurangan nilai berarti ya? Oh, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya kesalahan saya sendiri sih. Oh, Lupa ya, lihat ya. ini deadline-nya. Taunya Jadi, kelewat 10 menit ya. Ya, jadi lain kali usahakan ya. Jadi diusahakan tepat waktu ya. Iya, siap Oke, Pak. Hatur nuhun, Pak. Oke, ya lain kali nanti diusahakan ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana seperti tadi ya. Jadi seseorang itu harus melawan dirinya sendiri tadi ya. Jadi sedekah itu menjadi bernilai sangat baik ya, terbaik itu ketika dalam kondisi enggan bersedekah. Kapan waktu belajar yang paling baik? Ya, kalau menurut hadis ini ya ketika malas belajar. Ya, ketika malas belajar, belajarlah begitu ya. Jadi itu tantangannya pasti lebih besar lagi. Oke, nah jadi di sini tolong dibuka link yang Bapak ini ya, Bapak cantumkan. Sebentar, ini Bapak share link udah ada di sana link Nerpot di chat ya. Itu tolong diklik ya. Sudah itu diklik, bisa nggak? Terkoneksi? Oh, sudah ada ya. Ini ada beberapa kawan kita yang sudah masuk nih.
Ya, silakan. Di apa namanya? Dikerjakan di sana. Oke, sudah ada yang benar ya. Ada Zafira mencoba 12 kali ya, sampai benar ya. Kemudian Nazara, oke ya, 7 kali mencoba. Hafsah 8 kali. Fatinah Dewi ya 12 kali mencoba. Ya oke, nggak apa-apa ya. Sampai benar. Atalah ini 13 kali. Kemudian Sultan Sakif 15 kali ya sampai selesai. Oke, nggak apa-apa. Hadi 18 kali. Ada yang ini Deniva ya. Deniva 6 kali. Ya, berarti pas ya. Oke, ya. Oke, sudah semua ini? Tapi ada yang belum sempat mengerjakan ini? Oke, ini rata-rata sudah mencoba ini. Oke, sudah ya? Kalau sudah, nih Bapak akhiri nih untuk kajian pada pagi hari ini. Jadi kita akan lanjutkan dengan pelajaran fisika ya. Jadi kebanyakan sudah mencoba, ya meskipun apa namanya beberapa ada yang mencoba apa namanya lebih dari 10, tapi akhirnya benar juga ya bisa terpasangkan 6-6-nya. Ada yang mencoba sampai 28 kali, apa-apa ya. Yang penting sampai apa selesai, apa mencoba sampai selesai. Oke ya. Oke, jadi itu tentang hadis yang tadi kita baca ya. Ini Bapak matikan ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke apa namanya? Bahasan kita ya. Kita akan bahas fisika. Ini sudah ya, Bapak geser ya. Oke, kalian merasa mana yang perlu dibahas nih tentang soal yang kemarin diberikan? Mau nomor 12, Pak. Nomor 12 ya. Oke, kita ke nomor 12 dulu. Ini sebenarnya udah Bapak kopikan di sini. Sudah kelihatan belum nomor 12 di situ? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Oke, jadi di sini nomor 12 ceritanya adalah
tentang kapasitor ya. Jadi di sini 3 buah kapasitor identik. Ya, oke, ayat nomor 8 kita coba. 3 buah kapasitor identik mula-mula belum bermuatan. Nah, jadi di sini ceritanya ada 3 kapasitornya, tapi identik. Ya, jadi misalnya C1 itu sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C lah, gitu ya. Nah, ini belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 15 volt. Bila hanya salah satu saja yang dihubungkan dengan baterai 15 volt, hanya salah satu ya, maka energi yang tersimpan adalah sekian E. Oke ya. Jadi kalau cuma salah satu, kan berarti kita menghubungkan begini saja kan. Jadi ini ada kapasitor, misalnya kapasitansinya C. Kemudian dihubungkan dengan baterai di sini. Nah, ini dengan baterai V. Otomatis energi yang tersimpan, kita sebut saja misalnya W. Ya, itu sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, setengah CV kuadrat. Itu sama dengan 3/2 E. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya begitu. Maka energi yang akan tersimpan bila ketiga kapasitor tadi dihubungkan seri dengan baterai. Nah, kalau seri, ingat ya, kalau seri itu bagaimana kita menjumlahkannya? Pakai seper atau dijumlahkan begitu saja? Seper. Pakai seper ya. Jadi nanti kalian tinggal gini saja. Jadi karena seri ya, jadi nanti 1/C total itu berarti nanti seper C ditambah seper C ditambah seper C gitu ya. Ini sama dengan 3/C. Kan jadi gitu. Nah, nanti C totalnya kan sama dengan 1/3 C. Betul nggak? Iya. Nah, yang ditanyakan energi yang tersimpan bila ketiga-tiganya tadi dirangkai seri. Ya sudah, berarti Bapak tulis saja di sini W aksen misalnya ini energi totalnya ya ketika dirangkai seri kan berarti setengah C total dikalikan dengan V. Kan baterainya tetap V kan? Ya. Jadi nanti kalian punya apa? Ya setengah ya dikalikan dengan 1/3 C ya dikalikan V, sorry ini V-nya kuadrat ya. Nah, V kuadrat. Gitu. Jadi nanti di sini kalian punya apa nih? Ini berarti 1/6 ya. Jadi di sini 1/6 CV kuadrat. Gitu. Nah, terus bagaimana? Ya, kalian tinggal apa namanya? Mengambil harga ini saja. Nah, coba lihat yang ini. Kalau kalian ambil di sini, kalau misalnya Bapak mau gini, berarti CV kuadrat itu sebenarnya berapa sih? Bisa nggak? Ini 2 ini dicoret nih. Ini 2 dengan ini bisa dicoret nggak? Halo? Bisa. Bisa. Berarti di sini kan 3E kan? Iya. Nah, jadi CV kuadrat 3E. Ya sudah. Berarti nanti kalian tinggal masukkan di situ, ya atau dibandingkan juga nggak apa-apa sih ya. Jadi nanti 1/6 CV kuadrat. CV kuadrat itu 3E. Nah, jadi berapa dong? Ya setengah E. Gitu. Ada nggak di sana setengah E? Ada. Ada gitu ya. Oke? Bisa dipahami tuh? Bapak maaf, CV kuadratnya tuh dari mana, Pak? Kenapa? CV kuadratnya dari mana? Yang ini nih, kan energi yang tersimpan dalam kapasitor masih ingat? Kan rumusnya setengah CV kuadrat. Oh iya, oke. Ya. Jadi yang ini tadi nih. Nah, ini. Ini kan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi si kapasitor kapasitansinya C dihubungkan dengan baterai tegangannya V gitu ya. Nah, di sini 15 nggak usah ditulis 15, tulis saja V ya. Toh angka itu nanti juga dihilangkan ya. Oke, tadi ada request nomor 8 ya. Kalau ini sudah Bapak ke nomor 8. Ini bisa Bapak geser nih, nomor 12. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Sekarang kita lihat nomor 8. Nah, ini yang masalah gitu ya. Jadi beberapa ada yang langsung nanya ke Bapak ya, buat WA. Nah, jadi ini memang bermasalah soal ini ya. Jadi maksudnya opsinya yang bermasalah. Kalau soalnya sih ya nggak apa-apa sih. Oke, jadi di sini ceritanya ada muatan sebesar Q ini ya, muatan Q kecil ini itu akan dibawa, akan dipindahkan dari titik A ke titik B. Nah, dibawa ke situ tuh, dari A ke B. Berapa usaha yang diperlukan? Nah, kalau usaha itu kan sama aja dengan perubahan energi potensialnya. Jadi Q dikalikan dengan VB dikurangi Q dikalikan dengan VA. Ini kan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal kan gitu ya. Nah, sehingga nanti
kalau misalnya kita ubah sedikit kan sama aja dengan Q dikalikan potensial akhir di B dikurangi potensial awalnya di A gitu. Nah, kalau Q-nya kan sudah ada, ini kan Q-nya. Jadi tugas kalian mencari berapa sih VB-nya, berapa VA-nya gitu. Nah, ya sudah, berarti kalau nanti kalian cari potensial di A misalnya, di A dulu misalnya. Nah, titik A itu dipengaruhi oleh Q1 sama Q2. Ke Q1 jaraknya 2 meter, ya. Ke Q2 jaraknya 1 meter gitu ya. Nah, kan kalau potensial rumusnya apa? Ya, A di sini Q1 dibagi dengan apa? Bapak tulis saja misalnya R1 misalnya ya. Ditambah dengan K di sini Q2 kan? Dibagi Bapak sebut saja misalnya R2. Nah, jadi nanti kalian punya apa di sini? Di sini nanti ada 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q1-nya berapa? Q1-nya itu 10 kali 10 pangkat min 9. Nah, jadi di sini 10 kali 10 pangkat min 9. Dibagi jaraknya itu 2. Gitu ya. Kemudian ditambah K. 9 kali 10 pangkat 9. Muatan Q2-nya itu min 5. Minus dimasukkan ya, hati-hati kali 10 pangkat min 9. Karena ini kan potensial. Energi potensial dan potensial itu skalar. Masukkan ya, jaraknya 1. Oke, nah nanti di sini coret yang bisa nih. Ini dengan ini kan habis nih. Gitu. Kemudian 10 dibagi 2 itu kan 5 ya. 5 kali 9, 45. Gitu. Kemudian ini juga sama ya. Ini dengan ini juga habis. Gitu. Kemudian di sini 9 kali apa namanya? 9 dikalikan min 5 juga min 45. Nah, jadi di sini potensialnya 0 gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, di sini kita mau cari potensial di B. Nah, ini juga sama rumusnya, seperti ini juga, gitu ya, seperti ini juga. Kan dia dipengaruhi oleh titik apa? Q1 sama Q2. Cuman jaraknya sekarang yang ini. Nah, sama ini jaraknya gitu. Jadi kalau di sini 2, di sini 1, sementara ini siku-siku ya, ini maunya siku-siku. Berarti ini kan akar 5 kan? Pakai Pitagoras ya. Akar 5 berarti ini jaraknya adalah setengah akar 5 gitu ya. Nah, ini juga sama, setengah akar 5 meter, ini dua-duanya meter nih ya. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau kita hitung, langsung aja ya rumusnya sama. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1. 10 kali 10 pangkat min 9 dibagi setengah akar 5 gitu. Kemudian ditambah sama ya 9 kali 10 pangkat 9 kali min 5 kali 10 pangkat min 9. Kemudian dibagi dengan sama nih setengah akar 5 gitu. Sehingga nanti kalian bisa coret lagi di sini seperti tadi ya, habis gitu. Kemudian ini 90 kali 2 ya. Jadi 180 tuh, 180 per akar 5 gitu. Kemudian dikurangi, ini juga sama ya, dengan ini habis. Itu nanti berapa sih? 45 ya. 45 kali 2 itu 90 ya. Jadi ini juga sama, ini 90 dibagi dengan akar 5. Itu sama aja dengan 90 per akar 5 volt gitu. Nah, jadi di sini nanti W-nya berapa? Nah, W-nya tinggal menggunakan rumus yang ini saja. Gitu. Jadi nanti kalian punya W itu sama dengan Q. Q yang mau dibedakan setengah 1 per akar 3 kali 10 pangkat min 6 ya, mikro. Dikalikan potensial di B itu 90 per akar 5 dikurangi 0 gitu. Ya. Jadi nanti kalian punya berapa nih? Nah, nanti kita punya berapa itu ya? Jadi 9 per akar 15 di sini. Ya. Kali 10 pangkat min 6 Joule. Nah, ini apa namanya dirasionalkan penyebutnya ya. Dikalikan akar berapa itu? Jadi dikalikan dengan akar 15 dengan akar 15 ya. Jadi akar 15 per akar 15 jadi 9 akar 15 per 15 gitu ya. Kali 10 pangkat. Sebentar, kalau di sini berarti pangkat min 5 ya. Pak, itu bukan 90. Ya, ini 90 yang ini ya. Pak, 90. Iya. Jadi ini kalau tadi Bapak mau ganti yang itu ya. Pangkat min 5. Tapi nggak apa-apa lah 90 aja. Ini 90 ya. Nah, ini berarti pangkat min 6 tetap ya. Gitu. Oke, 90 bagi 5 berapa? 6 ya. 6 akar 15 ya. Mikrojoule atau 10 pangkat min 6 ya. Jadi ini jawabannya. Jadi memang di sini tidak tersedia opsinya. Jadi 6 akar 15 ya harusnya. Kali 10 pangkat min 6 joule. Ya, jadi yang ini. Gitu kan ya kemarin cara mengerjakannya? Oke, nomor 8. Bisa kan? Bisa, Pak.
Bisa, Bisa, ya Pak. dengan menghitung ya. Cuman di opsinya memang nggak ada. Oke, ada pertanyaan nomor 8? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada yang menanyakan nomor 6 ya, nomor 6. Tapi sebelum itu ada juga yang nanya nomor 2, nomor 5, nomor 4, nomor 6 ya. Oke ya, dari atas dulu lah ya. Jadi nomor 2 nih, ada pertanyaan nomor 2. Oke ya, Bapak ke atas dulu. Ada pertanyaan nomor 2. Oke, yang ini ya. Nomor 2, di sini ceritanya gini. Dua buah muatan listrik yang sama besarnya dipisahkan dengan jarak R, ya, terpisah dengan jarak R, tolak menolak dengan gaya F. Nah, jadi kalimat pertama kan bisa dituliskan kan? Jadi dua buah muatan listrik yang sama besarnya, ya sebut saja misalnya Q lah ya. Jadi sama besar itu berarti Q1 sama dengan Q2, misalnya sama dengan Q lah. Nah, ini terpisah pada jarak R nih. Ini tolak menolak dengan gaya F. Berarti kan F itu apa? Ya, F itu adalah K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya. Ingat ini rumus gaya ya. Seperti ini. Nah, kemudian jika jarak antara kedua muatan dijadikan 2 kali, nah jadi sekarang R-nya Bapak sebut R aksen ya. Ini misalnya 2R dijadikan 2 kali. Nah, kemudian dengan medium yang permitivitasnya itu menjadi di sini permitivitas mediumnya adalah 4. Jadi di sini maksudnya epsilon R-nya ya, itu sama dengan 4 gitu. Maka gaya tolak menolak yang dialami keduanya adalah berapa F gitu. Nah, kalian masih ingat nggak? Kalau dia itu ada di udara, ya. Jadi kalau di udara kan rumusnya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau di dalam medium bagaimana? Nah, kalau di dalam medium tentu saja ini rumusnya kan F aksen, kalau kalian masih ingat, 1/epsilon R dikalikan dengan F di udara. Masih ingat rumus ini nggak? Ingat, Pak. Ingat ya? Nah, oke. Nah, cuman di sini yang diubah itu tidak cuman mediumnya, tapi juga jaraknya, ya. Tapi juga jaraknya, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kita ubah sedikit nanti ya. Jadi di sini gini. Jadi Bapak tuliskan ini 1/epsilon R. Nah, sekarang ketika di udara, ya. Jadi di sini kan Q kuadrat. Nah, R-nya di sini bukan R kuadrat, tapi R yang ini ya. Karena R-nya juga diubah. Nah, jadi nanti di sini 2R dikuadratkan gitu. Ya, jadi nanti di sini kalian punya ini 1/epsilon R dikalikan, boleh nggak? Ini Bapak tuliskan 1/4 K Q kuadrat per R kuadrat. Boleh gini? Halo, halo. Boleh. Boleh ya? Boleh, Pak. Nah, yang ini kalian ingat yang ini nih. Yang ini itu adalah F nih. Yang ini nih. Ya. Nah, ini. Itu kan F. Sehingga nanti kalau kalian masukkan semua nilainya, jadi 1/epsilon R, berarti 1/4. Dikalikan 1/4 lagi, dikalikan F. Jadi nanti sama dengan 1/16 F gitu. Bisa dipahami nggak nih? Jadi jawabannya yang ini. Oke, nomor 2. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya? Oke.
Oke, nomor 2 sudah. Ada yang menanyakan nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4. Sudah bisa digeser nih nomor 2? Bisa, Pak. Bisa. Kalau bisa, Bapak ke nomor 4. Nomor 4, di sini ceritanya adalah perhatikan dua buah muatan. Jadi di sini ada dua muatan ya, 32 sama min Q. Ini minus ya maksudnya ya. Karena ini minus maksudnya ini minus, ini plus. Jika kuat medan listrik di titik P adalah segini, ini kuat medannya total, maka nilai X sebenarnya berapa? Jadi berapa A. Nah, jadi di sini kalau Bapak tanya nih ya, ini misalnya Bapak sebut muatan 1 misalnya, ini muatan 2. Maka di sini di titik P itu dipengaruhi oleh muatan 1, muatan 2. Akibat muatan 1, kemana arah medan di titik P? Akibat muatan 1, ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Nah, ya, jadi ini E1 gitu. Kalian bisa nggak merumuskan E1? Berarti rumusnya apa? K akibat muatan 1. K 32 Q dibagi dengan jaraknya. A plus X. A plus X. Pakai kuadrat nggak? Pakai. Pakai. Nah, pakai kuadrat gini. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua. Akibat muatan 2, kemana arah medan di titik P? Ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri. Ya, ke situ tuh. Nah, gitu. Ini E2. Bisa nggak? Rumusnya apa E2 itu? Kaki per X. Kaki. Pakai kuadrat nggak X-nya? Per X kuadrat. X kuadrat. Ya sudah. Nah, X kuadrat. jadi di sini yang di titik B ini E totalnya. E total. Ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan atau ke kiri bebas ya. Kita anggap saja ke kanan positif misalnya ya. Nah, kalau kanan positif berarti nanti E total itu sebenarnya adalah, ya kalau arah kita salah berarti nanti kebalikan. Jadi E totalnya itu berarti E1 ke kanannya dikurangi yang ke kiri. Kita menganggap kalau kita nulis begini itu berarti ke kanannya positif ya. Kalau kalian tulis E2 dikurangi E1, ya berarti ke kirinya yang positif. Ya. Nah, kita anggap saja misalnya ke kanan itu positif. ET itu berarti apa? Ya K Q per X kuadrat. Kemudian E1-nya apa? K 32 Q dibagi plus X kuadrat. Plus X kuadrat. Gitu. Nah, dikurangi K Q per X kuadrat. Nah, jadi di sini ada yang bisa dicoret nih. Yang mana? Ya kaki-kaki ini. Kaki, ini juga kaki, ini juga kaki. Habis tuh. Nah, kemudian di sini nanti kita punya. Ini kan seper X kuadrat nih. Nah, ini seper X kuadrat. Ini juga sama. Pindahkan ke kiri jadi plus. 1 per X kuadrat. Itu sama dengan 32 per A plus X. Jangan lupa dikuadratkan. Gitu. Ya. Jadi nanti bentuk akhirnya gimana nih? Nanti kalian punya 2 per X kuadrat. Itu sama dengan 32 per A plus X kuadrat. Nah, gitu. Bisa disederhanakan nggak nih? 2 sama 32? Bisa, Pak. 16 kan? Ya. Nah, sekarang akarkan kedua ruas. Diakarkan kedua ruas jadi 1 Seper per X. Satu per dengan X sama dengan 4 per 4 A plus X. plus X. Kali silang? A A plus plus X. X plus X sama dengan 4X. 4X. Bedahkan? A sama A dengan sama dengan 3X. 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 Gitu. X X-nya jadi X berapa? sama dengan 1 per 3. 1 per 3 A. Ya. 1 per 3. Nah, ya sudah. Ini maksudnya jawabannya. Nah, kan nilai X-nya berapa? Ya, sepertiga A yang ini. Gitu. Bisa ya dipahami ya? Oke, itu tadi nomor 4. Kemudian ada lagi nomor 5. Ya, nanti nomor 6 juga. Apa ya? Nomor 5. Kalau nomor 5,
Sebuah benda bermuatan min 5 mikrokulom dan mempunyai massa ini berada di ruang hampa udara besar dan arah medan listrik yang dibutuhkan untuk menahan benda tersebut agar terapung di udara. Oke. Jadi di sini besar dan arah, tapi arahnya nggak dikasih ya. Jadi maksudnya di sini di opsi nggak ada arah, harusnya ada arahnya di sini. Ya, tapi nggak apa-apa, kayaknya lupa. Nah, jadi di sini ceritanya gini, yang nomor 5 nih ya. Jadi sebuah benda bermuatan ini nih, muatannya negatif, ya. Kemudian massanya itu. Kalau dia terapung di udara, terapung itu maksudnya dia diam ya dalam keadaan seimbang, ya. Diam dalam kondisi seimbang. Jadi kalau Bapak gambarkan, misalnya ini muatannya nih, ini muatan, tapi negatif ya. Nah, sekarang ada gaya apa saja pada muatan ini? Ada yang bisa jawab? Ada gaya apa saja di sini? W. Oke. Kemana Najwa W, arahnya W? Bawah. Ke bawah. Oke ya, jadi di sini ada gaya berat W, betul. Arahnya ke bawah. Nah, supaya dia bisa terapung, berarti gaya listriknya harus kemana dong? Ke atas. Harus ke atas gaya listriknya, gitu ya. Ini F listrik. Nah, ingat muatan ini negatif loh. Nah, kalau begitu berarti dia harus berada di dalam medan magnet yang arahnya kemana? Muatan ini negatif. Di sini tuh ada medan magnet. Oh, medan magnet, sorry. Medan listrik. Arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Si medan listriknya. Halo? Itu ditanya juga. Mana? Medan listriknya ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Ingat, muatannya negatif. Muatannya negatif. Kalian masih ingat rumus ini nggak? F itu sama dengan E dikalikan dengan Q. Masih ingat rumus ini? Masih ingat nggak? Ya, masih. Nah, arah gaya dengan arah medan itu kan tergantung jenis muatannya. Kalau muatannya negatif, arah F sama E gimana? Masih ingat? Kalau muatannya ini negatif, berarti F sama E ini searah atau berlawanan? Berlawanan. Kan ini gayanya udah ke atas. Berarti si medannya harus Bawah. ke bawah. Kan ini si muatannya negatif. Jadi E-nya harus ke bawah. Jadi di sini kan ditanyakan arah nih. Arah medan listriknya harus kemana? Harusnya ke bawah. Jadi arah ini jelas ke bawah. Cuma di opsi nggak ada ya. Tapi dia harus ke bawah. Kenapa ke bawah? Nah, kalau ke bawah gayanya ke atas. Kalau misalnya E-nya ke atas, ya berarti gayanya ke bawah dong, nggak mungkin seimbang. Jadi nggak mungkin dia terapung di udara. Dua-dua gayanya ke bawah. Jadi dia akan jatuh ke bawah pasti. Gaya beratnya ke bawah, gaya listriknya ke bawah. Jadi dia semakin cepat aja, semakin meluncur cepat ke tanah gitu. Oke ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Dan ini harus sama ya. Ini nilainya harus sama supaya dia terapung itu harus sama nilainya. Nah, jadi nanti gaya listriknya ya, jadi gaya listriknya F listrik itu harus sama dengan W. F listrik apa? Ya Q dikalikan dengan E. W-nya M kali G. Nah, gitu. Jadi yang ditanyakan E-nya kan ya. Nah, nanti E-nya jadi apa dong? Ya tinggal M kalikan G dibagi dengan apa namanya? Q ya. Nah, gitu. Masanya berapa tadi? 2 miligram. Nah, hati-hati mili ya. Jadi 2 mili. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 gram. Tapi hati-hati, kalau kita mau dalam SI, dia harus diubah ke kilogram. Jadi nanti di sini 2 kali 10 pangkat min 6. Ya, ini dalam kilogram ya. Dikalikan 10 Q-nya. Dibagi dengan Q muatannya. Ya, muatannya adalah apa namanya? 5 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 6 gitu. Jadi di sini apa namanya? Tanda minusnya jangan dimasukin ya. Jadi kalau gaya sama medan itu nggak dimasukin tanda minusnya, tapi kalau dalam potensial energi potensial masukin ya. Jadi nanti di sini habis ini dengan ini. Kemudian di sini 10 dengan 5 ini 2, 2 kali 2 jadi 4 ya. 4 Newton per kolom. Ada kan di sana ya? Jadi jawabannya yang ini. Itu nomor 5. Bisa difahami nggak? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi ada yang chat mau nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Ada juga yang nomor 13 ya. Oke, kita ke nomor 6 dulu kalau sudah.
Oke ya, nomor 6. Nomor 6 di sini tadi disebutkan ada segitiga sama sisi. Ini Bapak gambarkan ada segitiga sama sisi. Misalnya seperti ini. Ya, ada segitiga sama sisi. Nah, kemudian ceritanya gimana? Pada setiap titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 akar 3. Jadi di sini panjang sisinya itu 6 akar 3. Sini juga sama ya, 6 akar 3, di sini juga sama, 6 akar 3. Nah, terus gimana nih? Setiap sudut terdapat muatan positif Q. Jadi di setiap sudut itu ada muatan positif Q. Jadi di sini, di sini, di sini. Ini semuanya ada muatan Q, ada muatan Q, ada muatan Q. Gitu. Terus kuat medan, jadi yang ditanyakan dua. Jadi ada kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga. Nah, hati-hati di sini, pusat segitiga itu ada, jadi kalau misalnya ini kalian bagi dua ya, ini garis tingginya nih. Jadi yang putus-putus ini Bapak buat, itu adalah garis tingginya. Nah, jadi di sini nih, ini pusatnya. Ya, pusat segitiga. Nah, nanti kalau ini adalah titik pusat segitiga, pertama, titik ini itu ke setiap muatan jaraknya sama. Nah, jadi misalnya Bapak tanya nih, ini ke sini, misalnya itu jaraknya adalah R. Maka titik ini ke muatan ini pun sama, R juga gitu. Ini juga sama ya. Ini itu juga R jaraknya. Nah, sekarang masalahnya berapa R itu? Oke, ini Bapak gambar lagi segitiga biar apa namanya tidak numpuk di situ. Nah, ini Bapak gambar lagi segitiga sama sisi. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, segitiga ini garis tingginya yang ini. Ini garis tingginya. Nah, pusatnya ada di sini. Ini tadi titik P misalnya pusatnya. Jadi titik P itu ada di sini. Nah, kemudian tadi ini ke sini tuh R. Gitu. Ini R ya. Nah, tadi kan sisi yang ini tuh 6 akar 3. Kalau Bapak tanya, ini panjangnya berapa nih? Ini ke sini. 3 akar 3. 3 akar 3. Nah, berarti kalau Bapak mau cari tinggi segitiga ini, tingginya berapa? Ya pakai Pitagoras kan? Akar 6 akar 3 kuadrat dikurangi 3 akar 3 kuadrat. Betul nggak gini? Betul. Betul. Nah, yang ini berapa nih? 6 kali akar 3 dikuadratin. 108. 108 sama dengan 36 kali 3 ya. Ya, 36 kali 3. Itu berarti berapa tadi? 108 ya? 108. Dikurangi yang ini 9 kali 3. 27. 27. 108 kurang 27. 81. 81. 81. Ya. Berarti 9 ya. 9 tingginya. Nah, sekarang yang ini itu adalah sepertiga tinggi. Jadi titik pusat segitiga itu selalu berada sepertiga tinggi dihitung dari alas. Semuanya begitu. Jadi itu sepertiga tingginya. Nah, tingginya 9. Sepertiga dari 9 berapa? 3. Sepertiga dari 9, 3 ya. Nah, 3. Berarti R-nya berapa dong? Ini kan tingginya 9. Sepertiga, tingginya 3. Berarti R-nya sama dengan tinggi dikurangi 6, Pak. ya, jadi dikurangi sepertiga tinggi gitulah ya. Jadi 9 dikurangi 3 jadi 6. Nah, itu R-nya. Ya sudah, ketika kita sudah dapat R-nya, kita tinggal menerapkan rumusnya saja. Pertama, kalau ditanyakan kuat medannya gimana? Nah, hati-hati dengan kuat medan di sini. Kalau kuat medan itu punya arah. Ya, jadi kuat itu kan nilainya ya, dia punya arah. Medan listrik itu punya arah. Jadi akibat muatan Q yang ada di atas, kemana arah medan di titik P? Ingat, kalau muatannya positif, arah medannya menjauh atau mendekat? Jauh. Mendekat. Mendekat atau jauh? Jauh. Jauh ya. Nah, jadi kan Q-nya positif tuh. Berarti arah medannya ke sini nih. Ini Bapak gambarkan dengan warna apa ya? Yang jelas. Nah, ini. Arah medannya ke sini nih. Nah, ini E. Akibat muatan sebelah kiri ini, arah medannya ke situ tuh.
E. Akibat muatan yang kanan, arah medannya ke situ tuh. E. Nah, E ini ada 3, sementara sudut-sudutnya ini sama semua. Nah, ini resultannya berapa kira-kira? Kalian punya 3 buah vektor seperti ini. Ini vektor membentuk keseimbangan. Ini sudutnya 120. Ini sudutnya 120. Ini juga sama ya, 120 derajat. Ini seimbang tuh vektor ini. Jadi resultannya itu pasti 0. Jadi nanti di sini E totalnya itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada 3 buah vektor, misalnya ada 4 juga boleh. Tapi dia membagi sudut yang sama. Besarnya sama juga kan ya, E. Masing-masing ini besarnya E. Ini totalnya 0. Jadi jawabannya kalau tidak D ya E. Yang ini. Jawabannya tuh. Nah, terus potensialnya gimana? Kalau potensial tinggal dijumlahkan. Potensial akibat apanya? Muatan 1 kan berarti kaki per R. Gitu ya. R-nya itu tadi berapa? 6. Ditambah kaki per 6. Ditambah kaki per R. R-nya 6. Ya, itu kan berarti sama dengan 3 kaki dibagi 6. Jadi berapa dong ini? Setengah kaki. Gitu. Jadi yang mana dong? Yang ini. Yang E. Yang E jawabannya. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke ya, itu nomor 6. Oke, ini ada pertanyaan juga nomor berapa nih? Nomor 13 ya. Nomor 13. Bisa Bapak geser nih, nomor 6? Bisa, Pak. Bisa ya. Ada yang nanya nomor 13. Itu kenapa nomor 9 ada 2 ya? Oh, berarti 2 kali ngopinya. Nomor 13 ya. Oke, yang ini. Nomor 13, sebuah kapasitor dengan kapasitansi. Apa kapasitansi kapasitor? Lambangnya? Halo? C, Pak. C. Ya, ini adalah 2 kali 10 pangkat min 5 farad. Dihubungkan beberapa saat dengan sumber tegangan yang beda potensialnya 500, gitu ya. Jadi ini dihubungkan 500 volt. Pasti nanti muncul muatan kan? Nah, jadi nanti di sini ada muatan tuh. Q sama dengan apa namanya? CV gitu. Jadi nanti kalau kita cari tinggal dikalikan aja. Jadi nanti 1000 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kalau kalian kalikan ya 2 dikalikan 500 itu kan 1000. Jadi nanti 1000 dikalikan 10 pangkat min 5 itu sama aja mengatakan 10 pangkat min 2 coulomb gitu ya. Itu muatannya. Setelah itu, kedua ujung kapasitor dihubungkan lagi dengan kapasitor lain yang kapasitansinya segini. Ini Bapak sebut C aksen misalnya. Yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan dalam kedua kapasitor itu adalah, jadi yang tersimpan dalam rangkaian ya maksudnya, di dalam kedua kapasitor itu. Oke ya. Jadi ceritanya gini, si kapasitor itu setelah bermuatan itu diambil dari baterainya. Nah kemudian kapasitor ini dirangkaikan ya secara paralel karena kedua ujungnya dihubungkan. Jadi gini. Nah, gitu. Jadi ini tadi yang C, ini yang C aksen. Gitu. Jadi kedua ujungnya dihubungkan. Nah, kalau Bapak tanya, ini rangkaian secara paralel. Berarti C totalnya berapa? Dijumlahin aja atau pakai seper? Jumlahin aja. Jumlahin aja. C ditambah dengan C aksen. Kalian jumlahkan aja. Itu 2 sama 3 kan ya? Berarti 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, ini farad ya.
Nah, gitu. Itu C totalnya. Nah, sekarang tadi yang bermuatan itu kan C kan. Jadi untuk pertama kali yang dihubungkan dengan baterai itu C yang ini. Itu. Jadi ini tadi bermuatan, yang C aksennya nggak bermuatan. Nah, ketika dihubungkan, maka sebagian muatan dari C itu akan berpindah ke C aksen, tapi muatan totalnya nggak berubah. Nah, jadi di sini muatan totalnya itu nggak akan berubah, ya sama dengan muatan yang dimiliki oleh C tadi, yaitu sama dengan 10 pangkat min 2 kolom gitu. Ya, jadi tidak ada perubahan muatan di sini. Nah, berarti bisa nggak kalian mencari tegangan ujung-ujung dua kapasitor ini? V misalnya. Ya V-nya nanti sama dengan Q total dibagi dengan C total. Kan Q itu CV ya. Nah, sehingga nanti Q totalnya itu kan 10 pangkat min 2 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, gitu. Jadi berapa dong ini? Ini naik ke atas kan jadi 1000 ya. 1000 kemudian dibagi 5. 1000 bagi 5 itu berapa? 200 ya? Betul nggak? 1000 bagi 5. Nah, ini tegangannya. Ya sebenarnya untuk mencari W sih dari 2 ini udah cukup sebenarnya kan. Rumusnya tidak harus CV kuadrat, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau pakai setengah CV kuadrat juga nggak apa-apa ya. Setengah CV kuadrat. Jadi nanti setengah C totalnya tadi kan sudah ya. 5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian V kuadrat 200 dikuadratin. Ya, itu berarti kan 4 kali 10 pangkat 4 ya. Betul nggak? Jadi 200 dikuadratin kan berarti 40.000 kan? Nah, jadi nanti kalian punya berapa nih? Jadi nanti ini dengan ini ya, itu kan 20 dibagi 2 10 kan? Kemudian ini dengan ini habis jadi 1 Joule. Jadi jawabannya yang ini, yang C. Bisa nggak dipahami? Bisa ya? Yang nggak ngerti tanyain ya. Yang nggak ngerti ditanya. Saya ini bertanya, Pak. Ya. Tadi Akmal? ya, Akmal. Tadi Akmal, kenapa itu gambarnya? Oh, nggak apa-apa, Pak. Penyemangat. Tadi ini tentang yang kitot tadi kenapa sama ya 10 pangkat min 2? Nah, itu sering dikatakan sebagai hukum kekekalan muatan, ya, hukum kekekalan muatan. Tadi yang bawa muatan kan cuma ini doang kan? Betul nggak? Ini Betul. tadi muatannya Q, betul? Betul. Udah yang kita hitung ini tadi, kan Ya. dia dihubungkan dengan baterai. Nah, dia dimuati segini nih. Nah, kemudian setelah punya muatan segini dicabut tuh dari baterai. Terus dirangkaikan seperti ini. Nah, nanti sebagian muatan Q ini akan pindah ke sini. Sebagiannya pindah, tapi muatan totalnya tidak berubah. Oh, jadi cuman ngasih gitu ya? Nah, cuma ngasih berapa? doang. Ya. Ya, tapi totalnya mah tetap sama. Totalnya tetap sama Ya. gitu. Cuma ngasih doang, jadi sebagian dikasih gitu sampai sampai tegangannya sama. Tidak menambah muatan ya. Betul. Nah, Ya, siap. jadi muatan totalnya tetap segitu juga gitu. Jadi Ya. itu disebut dengan kekekalan muatan karena tidak ada muatan yang keluar dari sistem ini, juga tidak ada yang masuk gitu. Nah, baik, Pak. Ya, terima Oke. kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, ada pertanyaan juga dari Hafsah, itu siapa ini? Nomor 15. Oke ya, kita lihat nomor 15.
15 ya. Nah, oke, kita cek nomor 15 seperti ini ya. Nomor 15 di sini yang ditanyakan muatan total pada rangkaian kapasitor. Ya sudah, kalau ditanya muatan total ya, Q total. Berarti kalian harus cari C total aja ya, C totalnya berapa gitu ya. Nah, sekarang coba lihat sini. Yang ini terangkai secara apa ini? Seri atau paralel? Seri. Seri. Kalau seri pakai seper atau jumlahin? 1 per. 1 per ya. Jadi nanti 1/2 tambah 1/2 itu 1 kan? Dibalik juga tetap 1. Jadi nanti jadi 1 mikrofarad. Bisa dipahami lah kalau Bapak langsung tulis gini? Bisa nggak? Paham ya? Nah, jadi pakai seper ya. Dibalik tetap aja 1. Yang bawah sama juga seperti itu juga. Ya, ini juga 1 mikrofarad. Nah, sekarang 1 dengan 1 terangkai secara apa? 1 di atas, 1 di bawah. Paralel. Paralel ya, jadi nanti tinggal dijumlahkan aja. Jadi kalian cuma punya ini nanti. Jadi ini nanti 2 mikrofarad, ini 3 mikrofarad gitu. Nah, ini dihubungkan dengan baterai apa namanya 2,5 volt gitu. Nah, sekarang yang 2 mikrofarad dengan 3 mikrofarad ini terangkai secara Seri. seri. Berarti nanti 1/C totalnya sama aja dengan 1/2 ditambah 1/3. Berapa itu? 5/6 bukan? 2/6. Iya, 5/6, Pak. Nah, berarti C totalnya berapa? Hati-hati ya. Dibalik 6/5. 5/5 mikrofarad. Ya, jadi ini C totalnya. Nah, ini C totalnya yang ini. Ini kan apa? C total. V totalnya ini. Ya, baterainya ini. Ya sudah. Berarti nanti kalau ditanyakan apa namanya Q total, ya tinggal C total kalikan V gitu aja. Nah, C totalnya berapa? 6/5 mikro ya. Dikalikan V-nya 2,5 volt. Ya sudah. Berarti nanti kalian tinggal coret saja 2,5 dengan 5. Itu kan berarti 0,5 kan? Betul? Kalikan 6 berarti berapa dong? 3. 3 ya, mikro coulomb gitu ya. Jadi yang B jawabannya. Gampang ya? Gampang, cuman begitu-begitu saja. Oke, jadi di sini ada pertanyaan dari Syahidatul ya. Jadi kalau yang ditanyakan apa namanya muatan ya pada kapasitor tertentu misalnya. Nah, jadi misalnya pada kapasitor yang mana? Ya, yang mana saja lah ya. Jadi misalnya kalian ditanya apa namanya muatan pada kapasitor, misalnya yang ini nih. Atau ini semuanya kita cari juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kalian ditanya, jadi kalau misalnya muatan pada kapasitor 3 mikrofarad berapa? Jadi misalnya Q pada 3 mikrofarad. Ini berapa nilainya? Gitu. Nah, sekarang coba lihat di sini. 2 mikrofarad dengan 3 mikrofarad ini terangkai secara seri. Kalau seri yang sama apanya? Masih ingat nggak kemarin? Kalau seri itu yang pasti sama apanya? Tegangannya atau muatannya? Muatannya yang sama. Ya. Jadi kalau seri itu muatannya sama. Jadi nanti apa? Ya sama dengan Q total. Kan di sini 3 mikrocoulomb. Nah, nanti pada kapasitor ini ya di sini itu muatannya 3 mikrocoulomb. 3 mikrocoulomb. Di sini juga sama, 3 mikrocoulomb. Gitu. Sama muatannya. Jadi C yang tersimpan di sini sama dengan di sini, sama dengan Q total. Q totalnya kan 3 mikrocoulomb. Jadi masing-masing sama. Nah, dari sini nanti kalian bisa menghitung tegangan ujung-ujungnya. Nah, jadi tegangan itu apa sih? Ya tegangan itu kan Q dibagi V. Ini tegangan itu Q dibagi dengan C, sorry. Nah, gitu ya. Jadi tegangan itu sama dengan Q dibagi dengan C. Q-nya 3 mikrocoulomb, kemudian C-nya 3 mikrofarad. Berarti tegangan ujung-ujung ini berapa kalau Bapak tanya? Ya 3 mikro bagi 3 mikro kan? Berapa? 1 volt. Kalau di sini berapa dong? Q-nya 3, C-nya 2.
Berarti 3 bagi 2, 1,5 5. volt. Totalnya 2,5 enggak? Di sini 1, ini 1 ya maksudnya. Ini 1,5, totalnya 2,5 kan? Ya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian pindahkan ke kiri, ya udah tahu, berarti tegangan ujung-ujung ini semua itu 1,5 volt, 1,5 volt. Yang ini 1 volt nih. Gitu. Nah, karena ini kan paralel nih. Jadi nanti kalian dapat muatan di bagian atas. Ya, muatan di bagian atas. Muatan itu apa rumusnya ya? I kali C aja. I itu sama dengan C kali V. I sama dengan C kali V. C-nya 1 mikro. Kemudian V-nya 1,5 volt. Ya, berarti berapa dong? Ya, Q di sini itu nanti adalah 1,5 mikro coulomb. Bisa dipahami nggak? Halo? Ya, bisa Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, gitu. Jadi nanti ini kan totalnya itu 1 mikrofarad. Ini C ya, C-nya. Kemudian tegangannya 1,5. Sementara Q itu C kali V. Jadi C-nya 1,5. 1,5. Ya, kemudian dikalikan 1,5 kan berarti 1,5 kan? Jadi nanti di sini itu 1,5 mikrocoulomb. Di bawah juga sama. Nah, 2 dengan 2 ini kan seri. Kalau seri ya sama dengan totalnya. Jadi di sini nanti tersimpannya ya segitu 1,5 ya mikrocoulomb. Nanti di sini juga sama 1,5 mikrocoulomb gitu. Nanti di sini juga sama, di sini sama gitu. Ya masing-masing 1,5 mikrocoulomb. Nah, jadi seperti itu cara mencari masing-masing muatan. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, Saidah, paham ya? Nomor 15 sudah. Kayaknya sudah semua nih. Udah Bapak jawab semua. Dari request kalian tadi udah. Najwa ya, nomor 11. Oke ya, coba kita cek. Nomor 11. Oke, nomor 11 ya. Ada pertanyaan. Nomor 11 di sini ceritanya adalah tentang apa nih? Sebuah elektron masanya ada, muatannya ada. Lepas dari katoda menuju anoda yang jaraknya 2 cm. Jika kecepatan awal elektron adalah 0, beda potensial antara anoda dan katoda ini 200 volt, maka elektron akan sampai di anoda dengan kecepatan berapa? Ya, jadi di sini kalau Bapak ilustrasikan gini ya. Ini ada 2 keping nih. Jadi di sini ada katoda, di sini ada anode. Katoda itu negatif ya, anoda itu positif. Nah, elektron lepas dari sini. Ya, ini misalnya potensialnya Bapak sebut V1. Ini potensialnya V2. Nah, dia bergerak ke sana dengan kecepatan awal 0. Yang ditanyakan itu kecepatan ketika sampai di sini. Sampai di anoda. Ini adalah V2 gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian gunakan kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Ya, energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, ini juga sama ya, energi potensial ditambah dengan energi kinetik gitu. Nah, energi kinetik awalnya ini 0. Kenapa 0? Kan ini kecepatan awalnya 0. Ya, jadi dia dilepas dari kecepatan awal 0. Yang ini ya, jika kecepatan awal elektron itu adalah 0. Ya, jadi ini 0. Nah, jadi nanti P1 itu berarti Ki elektron ya. Atau Bapak tulis saja misalnya E aja lah ya. Jadi di sini misalnya muatan elektron itu E dikalikan dengan potensial 1 ya. Itu sama dengan E dikalikan potensial 2 ditambah dengan setengah MP2 kuadrat. Gitu. Pindahkan ke kiri, nanti kalian bisa tulis gini, E ini V1 dikurangi V2.
Ya, itu sama dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, kalau Bapak ambil V2-nya kuadrat sama dengan apa? 2E dikalikan dengan V1 dikurang V2 dikali E dibagi dengan M. Ya udah, itu aja. Ya. Nah, cuman di sini harus hati-hati. Pertama, E itu muatan elektron segini. Dia negatif tuh muatannya. Ini E. Nah, sementara ini kan tadi beda potensial antara anoda dengan katoda. Itu sebenarnya adalah V2 dikurangi V1. Itu 200 volt. Nah, di sini, di rumus yang kita buat tadi, itu V1 dikurangi V2. Jadi sebenarnya I-nya sendiri itu negatif ya. Kemudian V1 min V2 juga negatif, min 200 maksudnya. Jadi kalau nanti kita angkakan jadi gini. Ini minusnya dimasukkan ya. Kan kita bicara soal energi. Energi itu skalar. Jadi dimasukkan tanda minusnya. Jadi nanti 2 dikalikan 1,6, tapi minus di sini. Minus kali 10 pangkat min 19. Dikalikan min 200 di sini. Ya, dibagi dengan massa. Massanya Bapak tuliskan saja di situ 9,11 ya, 9 aja lah. Kali 10 pangkat min 31. Gitu. Ya udah, ini tinggal ngitung aja. Jadi nanti di situ jadi berapa sih? Ini min jadi plus lah ya pokoknya. Jadi nanti di situ ada 400 ya. Bapak tuliskan 4 kalikan 1,6 kali 10 pangkat berapa itu jadinya ya? Jadi di sini jadi min 17. Min 17 di bawah ada min 31. Berapa itu? Jadi 14. Hah? 14. 14 ya. Positif ya? Ya. 14 gitu. Atau bisa juga ditulis gini. 4 dikali 16 dibagi 9 kali 10 pangkat 13. Betul nggak? Gini. Betul, Pak. Nah, ini teh masih V2, V ini V kecepatan ya, V kecil maksudnya. Nah, di sini V2. Masih kuadrat. Nah, kalau Bapak ambil V-nya jadi gimana? Ya, Karin. Ya, Karin. Nah, jadi nanti harga-harga itu bisa keluar. 4 dikeluarin jadi 2, 16 jadi 4, 9 jadi 3 gitu ya. Nah, ini akar 10 pangkat 13 itu sama aja dengan 10 pangkat 6 akar 10. Bisa dipahami nggak sampai sini? Yang ini nih. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, jadi kenapa 6-nya keluar? Ya kan 10 pangkat 12. Keluar jadi 10 pangkat 6. Masih nyisa 1. Kan itu 10 pangkat 13 masalahnya. Ya sudah, ini tinggal diperkirakan saja. Nah, akar 10 itu mendekati 3. Bukan mendekati 3, 3 lebih dikit lah. Kalian coret aja. Jadi jawabannya sekitar 8 kali 10 pangkat 6 meter per second. Ya lebih, ya karena akar 10 kan lebih dari 3 kan. 3, dikit lah gitu. Jadi jawabannya ya 8 lebih. Yang mana tuh? Yang B. Gitu. Gitu, Najwa? Makasih, Pak. Oke. Oke ya, silakan. Zidan. Di sini itu muatan, Pak. Ki. Iya, E-nya muatan elektron. Ini udah Bapak tuliskan. Jadi yang ini nih. Ini E. Gitu? Akmal? Ya, Bu, soalnya bingung kan kalau muatan biasanya Ki. Gitu. Oh iya. Ya kadang-kadang gitu. Ada Q kecil, kadang Q besar, kadang E. Jadi itu kan cuman ini ya lambang. Ya. Supaya nanti kalau ada tulisan E begitu, kamu juga harus tahu kalau itu muatan. Gitu ya. Muatan elektron. Oke? Oke ya. Kalau sudah, ada lagi pertanyaan nggak?
Ada lagi yang ditanyakan? Halo? Cukup? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Pak. Cukup ya. Nah, sekarang kalau cukup, Bapak tambahkan sedikit ya. Jadi tambahkan sedikit, nanti ya ada sedikit ya permainan nantilah ya. Di situ. Ya, Fauzan. Ada yang tanyakan Fauzan? Fauzan Azhar. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, Bapak tambahkan ini tentang gerak parabola. Ya, gerak parabola tapi dalam medan listrik. Ya, ini sebenarnya soal-soal apa namanya pengayaan lah ya, pengayaan. Jadi maksudnya gini. Jadi di sini ada gerak parabola. Gerak parabola. Ya, gerak parabola. Jadi misalnya gini, misalnya di sini itu ada medan listrik ya, yang arahnya Bapak buat misalnya ke bawah. Ini medan listrik ya. Nah, misalnya gini. Ini E. Kemudian pada saat itu ada sebuah muatan ya, misalnya ada muatan boleh positif, kalau di sini boleh positif boleh negatif ya terserah. Misalnya Bapak buat aja misalnya muatan positif nih di sini. Ya. Nah, dia bergerak ke sana tuh dengan kecepatan V. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, si muatan ini apakah akan bergerak lurus? Nah, itu pertanyaannya. Akankah dia bergerak lurus? Jawab. Lurus nggak nih? Nggak, Pak. Tidak, Nggak. Pak. Kenapa? Ada medan. Ada medan. Kalau ada medan berarti ada gaya kemana? Bawah. Ke bawah. Ya kan kalian masih ingat rumus yang tadi. F sama dengan E kali Q. Jadi kalau muatan positif, F sama E-nya searah atau berlawanan? Searah. Kan E-nya positif ini. Bapak buat positif. Jadi nanti dia tidak akan lurus. Jadi dia akan mempunyai lintasan tuh gini. Nah, gitu. Jadi berbentuk parabola ini. Lintasannya akan gitu. Ya, ini pad-nya ya. Jadi pad itu lintasan maksudnya. Jadi itu lintasannya begitu. Jadi akan melengkung begitu. Nah, jadi di sini tuh geraknya gerak parabola. Nah, jadi misalnya ya, misalnya nih, Bapak buat ini misalnya jaraknya X nih. Ya, ini misalnya sampai sini jaraknya X. Nah, bisa nggak kita misalnya mau mencari ini Y-nya berapa misalnya. Nah, jadi di sini itu tinggal menggunakan gerak parabola. Kalian masih ingat kan gerak parabola itu? Jadi di sini parabola ya. Parabola. Gerak parabola itu pada arah sumbu X mendatar itu adalah GLB. Ya, jadi dia GLB. Sementara pada arah sumbu Y itu adalah apa ini? GLBB. Bisa diingat ini? Sebentar, Bapak cas dulu ya ini ya. Oke, kalian masih ingat nggak? Dulu di kelas 10 yang kayak gini. Jadi pada arah sumbu X itu GLB, pada arah sumbu Y itu GLBB. Masih ingat nggak? Masih, Pak. Masih. Oke. Sekarang kalau Bapak tuliskan pada arah sumbu X, ya pada arah sumbu X. Tadi kan dia GLB. Rumus GLB itu cuma satu ya. Jarak itu V dikalikan dengan T. Nah, jadi dia sampai di apa namanya sejauh X ini rumusnya. Nah, dari sini kalian dapat T. T itu apa? Ya tinggal X dibagi dengan V. Nah, kalau mencari Y bagaimana? Nah, kalau mencari Y kan dia GLBB. Ya, jadi nanti V0Y kalikan T. Di sini karena arah ke bawah itu negatif misalnya ya. Anggap aja negatif, nggak apa-apa ya. Bawah setengah AT kuadrat. Bagian yang ini 0. Bagian yang V0Y ini 0. Ya, kenapa 0 ini? Ya karena V0Y-nya nggak ada. Kan dia nggak punya kecepatan awal pada arah sumbu Y. Jadi nanti tinggal min setengah A. Nah, A-nya apa ini? Percepatan. Percepatan. Percepatannya dari mana? Dari gaya ini. Kan dia menyimpang ke bawah kan gara-gara gaya ini.
Nah, jadi nanti si F itu menimbulkan percepatan. Jadi F itu sama dengan M kali A. Ya kan? F-nya sendiri itu E dikalikan dengan Q tadi. Itu sama dengan M dikali A. Jadi percepatannya itu apa? Ya tinggal E dikalikan dengan Q dibagi dengan M. Nah, ini percepatannya yang muncul di situ. Nah, nanti kalian tinggal mencari di sini. Berarti apa? Ya min setengah kalikan A. Hanya E dikalikan dengan Q dibagi dengan M. Dikalikan T kuadrat. T-nya yang ini. Dikuadratin, ya tinggal X kuadrat dibagi dengan V kuadrat. Ya. Jadi nanti itu Y-nya. Minus menyatakan arah saja ya ke bawah. Kalau kalian menganggap ke bawah itu positif, ya nggak usah pakai minus. Ya, jadi tapi yang jelas ini jaraknya yang ke bawah. Oke, itu bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itu nanti kalau kalian mendapatkan ada soal tentang gerak parabola pada medan listrik, ya gunakan konsep parabola itu. Ya. Oke, itu coba kalian cerna. Kalau tidak ada, kita ada permainan sedikit nih ya. Ada permainan sedikit. Nanti Bapak kasih linknya. Oke, ini bisa Bapak tutup ini yang yang gerak parabola ini. Bisa ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di kanvas ya. Kan itu linknya sudah Bapak kasihkan. Jadi kalian bisa klik aja nanti kalau mau dapat catatan ini lagi. Nah, kalian tolong lihat di chat ya. Di chat itu Bapak tuliskan link. Ada di sana? Linknya tolong diklik. Nah, itu dikerjakan kayak tadi ya. Cuman jodoh-jodohin. Jadi pasang-pasangkan sesuai dengan pasangannya masing-masing. Nearpod bisa, kayaknya kan ada aplikasinya ya. Kalau nggak salah di Nearpod itu ada aplikasinya. Kalian download dulu aja. Kalau mau pakai HP, download, kemudian ada kode di sini. Sebentar, Bapak tuliskan kodenya. Kodenya itu dimasukkan nanti. Tapi harus download itu dulu kayaknya ya, download aplikasinya. Kalian download aplikasinya, terus kalian masukkan kode ini. Nah, itu kodenya. Di chat ya, di chat coba dilihat. Itu masukkan kodenya. Oke, di sini ada yang sudah selesai. Siapa nih? Fatia ya dengan kali percobaan. Ya, 8 kali percobaan ada 7 soal ya. Yoda selesai juga dengan 12 kali. Nah, ini Muhammad Hanif pas ini ya dengan 7 kali percobaan selesai. Oke, kemudian ada Raka, ini 10 kali dia mencoba. Hafsah 9 kali selesai. Davin ya ini 7 kali mencoba, cocok sudah. Kemudian ada Ihsan ya ini 8 kali, nggak masalah ya. Fatina 7 kali, oke. Ayo, yang belum selesai, diselesaikan.
Oke, Rahman, Huriyah, Hanif. Oke, udah selesai. Rizkiansa 7 kali percobaan. Zafira 10 kali. Davin tadi sudah ya. Ihsan 8 kali. Raffi sampai 22 kali. Ya nggak masalah ya. Yang penting selesai. Padahal tinggal memasang-masangkan ya. Jadi kalau masih ingat rumusnya tadi, ya berarti tinggal memasangkan saja. Sultan 19 kali, nggak ada ya selesai juga. 9 kali mencoba. Oke, yang lainnya ada Frizas 23 kali, nggak apa-apa selesai juga ya. Zaidan 20 kali mencoba. Oke, nggak apa-apa ya. Ini Fatia. Fatia ya. Fatia nggak apa-apa. Mudah-mudahan segera sembuh itu notebooknya. Jadi nanti rekamannya Bapak ini ya, taruh di apa namanya di kanvas seperti biasa ya. Fatia. Ini Fatia atau Najla yang error ini teh? Teman akunya Pak Najla. Oh, Minta Najla yang aku error. minta Kalau Fatia tolong mah enggak soalnya ya? notebooknya error. Iya Pak, akunya enggak. Oh iya ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Yang error nanti tinggal dilihat itu ya rekamannya saja ada di kanvas ya. Tinggal dilihat saja nanti. Oke ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ini Bapak akhir ya, yang ini ya. Sudah mencobalah ya. Itu untuk mengingatkan kembali rumus-rumusnya. Oke, tidak ada masalah ya. Oke, nah sekarang apa namanya? Nah, itu yang sudah tadi. Nah, ini satu lagi ya, satu lagi masih ada waktu kan ya? 2 menit nih. Ada satu lagi, ini sebenarnya tadi di awal ya Bapak lupa tadi, tapi nggak apa-apa, ini gampang-gampang nih. Nah, ini tolong lagi nih ya, permainan lagi untuk mengisi waktu saja. Nah, kalian klik lagi itu nearpotnya. Bisa diklik? Oke, Yoda ada di sana sudah sambil menunggu yang lain. Ada Dinda. Nah, udah banyak nih ya, udah mulai banyak. Oke ya, ini sudah ada 58 ya. Ini kita mulai saja lah ya. Nah.
Oke ya, jadi di sini yang ada kendala jaringan nggak apa-apa lah ya. Jadi ini selamat kepada Muhammad Kristiansyah ya. Ini yang pertama, kemudian ada Rifa ya, yang kedua ada Kaila yang ketiga, kemudian ada Renarva yang keempat, yang kelima Ihsan Darmawan. Oke ya. Ya, itu permainan kita ya untuk mengingat kembali rumus-rumus yang akan kita pakai nanti ya. Oke, ya, itu permainan kita ini Bapak akhiri saja. Oke, jadi itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Udah ya. Nah, jadi ya insya Allah nanti sore kita ketemu, tapi untuk kelas berapa ya? Hanya satu kelas saja ya nanti sore itu. Ya, oke. Hari Rabu ya, jangan lupa ulangan. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Tinggal kalian ulang-ulang saja apa yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti hari Sabtu TO ya. Kita TO. Nah, untuk yang belum dapat masuk ke kemarin waktu uji coba, itu nanti hari Kamis atau Jumat kalian coba lagi ya. Jadi kalau bisa sih Kamis ya, Kamis dicoba lagi. Kalau belum bisa login nanti ke Bapak Ibu wali kelas ya, nanti biar Bapak perbaiki lagi, Bapak sampaikan ke SSC. Oke ya. Jadi ya, ini ada pertanyaan dari Fatina, materi TO kalau fisika sampai distrik statis saja. Oke ya. Jadi lah materinya distrik statis saja. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Bapak akhiri ya.